Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemasaran farmasi dengan judul Customer Relationship Management atau CRM bersama saya, Apoteker Cynthia Rahmawati. Literatur yang bisa dibaca dari bukunya Pak Sampurno dengan judul Manajemen Pemasaran Farmasi. Dapat juga nanti dibaca dari buku pemasaran farmasi lainnya. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang memahami pasar dan pelanggan. Perusahaan pemasaran yang terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari pelanggannya. Karena beda antara kebutuhan, keinginan, dan antara kebutuhan dan keinginan ini nanti akan menimbulkan yang namanya permintaan Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh si pelanggannya Kalau keinginan butuh itu tentunya akan berusaha bagaimana caranya agar dapat terpenuhi Sedangkan untuk keinginan itu apa yang dirasa atau apa yang diinginkan oleh si konsumennya. Apa yang diinginkan oleh konsumen itu belum tentu dibutuhkan oleh konsumen tersebut Nah, gimana caranya agar kebutuhan dari si pelanggan itu nantinya menjadi permintaan terhadap suatu produk atau jasa. Demikian juga yang hanya sekedar keinginan itu nantinya akan berubah menjadi permintaan dari atas produk atau jasa dari pelanggannya. Nah, pemahaman ini membantu perusahaan merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dari si konsumennya dan membangun nilai hubungan dengan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan atau dalam jangka waktu yang panjang dan pangsa pelanggan yang lebih besar tentunya. Nah, hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Kemudian bagaimana dengan Customer Relationship Management? Atau nanti kita singkat dengan CRM Jika diindonesiakan itu artinya adalah manajemen hubungan dengan pelanggan. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Kunci untuk membangun hubungan yang langgeng adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Kemudian bagaimana strategi menciptakan nilai bagi pelanggan? Perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan Jadi tetap terus continue pembeliannya Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda pula. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan strategi menangkap kembali nilai dari pelanggan? Tujuan pemasar adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sebagai imbalan karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan karena pembeliannya secara kontinu terus-menerus jangka panjang, maka diharapkan nantinya akan memperoleh laba Kemudian bagaimana dengan manajemen hubungan kemitraan? Dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik pula. Kemitraan di sini maksudnya adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian Customer Relationship Management atau manajemen hubungan konsumen tadi ini merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan. Saat ini perusahaan tidak hanya berfokus pada produk saja, tetapi juga harus memperhatikan manajemen hubungan konsumennya untuk memperoleh pemahaman yang baik dan menyeluruh dari konsumen yang telah dimilikinya maupun konsumen potensialnya atau konsumen yang akan ditangkap nantinya. Mencari konsumen baru itu penting bagi pertumbuhan perusahaan, tetapi dengan tetap memperhatikan dan memberikan pelayanan yang prima terhadap konsumen yang lama.
Mencari konsumen baru biayanya lebih mahal daripada mempertahankan konsumen lama. Selain itu, profitabilitas dari konsumen lama tentunya lebih tinggi karena tadi ya pembeliannya kontinu secara terus-menerus. Sehingga perusahaan harus memperkuat hubungan yang dinamis antara perusahaan dengan konsumennya, ya, menjaga hubungan yang baik dengan konsumennya. Strategi hubungan yang baik dengan konsumen akan menghasilkan manfaat yang nyata, yaitu peningkatan penjualan, loyalitas konsumen, dan mengurangi biaya layanan atau efisiensi pada promosi, ya. Demikian juga jika ada keluhan-keluhan, ya, atau kerugian yang dirasakan oleh konsumen, tentunya perusahaan akan mengganti kerugian tersebut. Kemudian dapat memperoleh informasi dari konsumen untuk memperbaiki kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan keunggulan daya saingnya. Dan merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang dan dapat berubah dengan cepat. Maka CRM yang baik dapat memberikan kepuasan pada kebutuhan konsumen dan meningkatkan loyalitas konsumen pada perusahaan. Nah, membangun loyalitas konsumen sebagai isu behavior, ya, ini pengalaman interaksi individu konsumen dengan perusahaan merupakan bagian penting dari pemasaran produk perusahaan. Diperlukan kombinasi strategi berbasis produk dan strategi berbasis konsumen yang mempunyai efek terhadap loyalitas dari konsumen. Seperti gambar pada berikut ini, ya. Ini adalah gambar Customer Relationship Revolution, ya. Di sini ada 4 tipe konsumen, ada tipe konsumen A, konsumen B, konsumen C, dan konsumen D. Konsumen A ini adalah konsumen yang puas dengan produk, tetapi dia tidak puas dengan hubungan antara konsumen dengan perusahaannya, ya. Dia ada rasa tidak puas atau ada rasa kecewa, ya, dengan perusahaannya. Kemudian konsumen tipe B ini, konsumen tipe A ini perlu kita perbaiki pada hubungan dengan konsumennya, ya. Kemudian untuk konsumen tipe B, dia puas dengan produk dan dia juga puas dengan hubungan. Maka konsumen tipe B ini harus tetap dijaga, ya, supaya tetap loyal dan hubungannya tetap terjaga dengan baik, ya. Sedangkan konsumen tipe C ini konsumen yang tidak puas dengan hubungan dengan perusahaan, juga tidak puas dengan produknya. Nah, ini yang harus berhati-hati pada konsumen tipe C ini, ya. Kemudian kalau yang konsumen tipe D, ini dia puas dengan hubungan pelanggan, tapi dia tidak puas dengan produknya, ya. Maka pada konsumen tipe D ini kita bisa melakukan perbaikan atau inovasi terhadap produk yang kita jual. Nah, penjelasannya, ya, dari gambar sebelumnya diilustrasikan bagaimana kombinasi antara produk dengan hubungan konsumen terhadap loyalitas dari konsumen, ya. Konsumen tipe A ini mudah diserang, ya. Puas dengan produk yang telah dibeli tetapi tidak puas dengan hubungan dengan perusahaan. Konsumen tipe ini rentan untuk berpindah ke pesaing atau ke pesaing kita yang mungkin hubungannya lebih baik daripada dengan perusahaan sebelumnya, ya. Kemudian konsumen tipe B atau konsumen yang loyal atau yang setia ini puas dengan produk dan puas dengan hubungan dengan perusahaan. Perusahaan harus menjadikan semua konsumen yang ada itu adalah konsumen tipe B. Nah, konsumen tipe C atau penyabot ini tidak puas dengan produk dan tidak puas terhadap hubungan dengan perusahaan. Konsumen tipe ini tidak mungkin melakukan pembelian berulang, ya, karena dia sudah kecewa dengan produk, kecewa juga dengan pelayanan yang diberikan, ya, atau hubungan yang diberikan. Nah, resikonya dapat menebarkan informasi negatif kepada konsumen lain berdasarkan pengalaman pembeliannya. Nah, ini yang hati yang konsumen tipe C ini, ya. Kemudian konsumen tipe B atau yang harapan, ya, tidak puas dengan produk tetapi puas terhadap hubungan dengan perusahaannya. Nah, konsumen tipe ini masih bisa diharapkan untuk melakukan pembelian berulang ke perusahaan, ya. Terutama sekarang ini sudah banyak, ya, ada review-review terhadap produk, ya. Nah, ketika apalagi review itu dilakukan oleh influencer yang memiliki followers yang lumayan banyak, ya, ketika dia bilang bahwa produk ini bagus dan pelayanannya juga bagus, ya, maka dia yang tipe B, ya, maka dia bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan pembelian kepada produk kita, gitu, ya.
Nah, yang bahaya adalah ketika influence tadi dengan followers yang banyak ya, dia tidak puas dengan produknya dan tidak puas juga dengan hubungan dengan produsennya, kemudian dia sampaikan ke followersnya gitu ya, maka itu juga akan bisa mempengaruhi penjualannya ya. Demikian begitu besar ya untuk saat ini pengaruh influencer terhadap jumlah pembelian ya, apalagi jika contohnya pada produk-produk kosmetik gitu ya, ada influencernya berupa beauty vlogger gitu ya, ketika dia bilang suatu produk ini bagus dengan khasiatnya dan kemudian juga perusahaannya ini perusahaan yang memang terjamin terpercaya ya, kualitasnya terjamin, maka perusahaan tersebut akan bisa menangkap konsumen yang baru gitu ya, karena si influencer ini kan dia konsumen lama gitu ya, maka nantinya akan bisa membangun atau menangkap konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang lama. Nah, CRM ini memberikan layanan individual melalui pendekatan one-to-one atau berinteraksi dengan kemajuan teknologi informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi pemasaran tradisional berfokus pada 4P, yaitu product, price, place, promotion ya, pada marketing mix untuk meningkatkan market share. Perhatian utamanya meningkatkan volume transaksi antara penjual dan pembeli sekaligus sebagai ukuran kinerja perusahaan. Sedangkan pada CRM, strategi bisnis yang lebih dari sekadar meningkatkan volume transaksi penjualan, tetapi juga meningkatkan profitabilitas, revenue, dan kepuasan dari konsumennya. Intinya ini ya, tidak hanya melihat keuntungan, penghasilan, tapi juga kepuasan dari konsumennya. Nah, CRM itu terdiri dari 3 komponen, yaitu customer, satu-satunya sumber keuntungan saat ini dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Kemudian relationship, yaitu hubungan antara perusahaan dengan customer terlibat berkelanjutan dengan komunikasi dan interaksi. Kemudian yang ketiga adalah manajemen, bukan hanya aktivitas antara departemen marketing, namun semua fungsi perusahaan, baik itu pemasaran, manufacturing, layanan konsumen, penjualan, sampai dengan field service. Salah satu komponen penting dari CRM adalah customer service atau CS ya. Aktivitas CS ini adalah aktivitas purna jual untuk memberikan kepuasan bagi konsumen ya, atau setelah kita menjual produknya gitu ya, kemudian diperoleh oleh konsumen. Jika konsumen ingin melakukan keluhan atau pertanyaan, itu bisa terkait dengan produk yang sudah dibelinya, itu bisa melalui customer service. Nah, sasaran dari CS adalah memecahkan masalah internal maupun eksternal konsumen secara cepat dan efektif. CS harusnya memberikan jawaban yang akurat dan cepat untuk memberikan kepuasan konsumen, meningkatkan loyalitas konsumen, menghemat biaya, sekaligus meningkatkan pendapatan. Ya, jadi ketika kita ada keluhan terhadap suatu produk atau layanan, kemudian kita hubungi customer service-nya, tentunya kita ingin customer service itu bisa menjawab semua pertanyaan kita ya, dan bisa memecahkan dengan segera masalah yang kita hadapi terkait dengan produk tersebut ya. Alangkah menjengkelkannya gitu ya jika ternyata customer service itu tidak mengerti dengan produk yang kita tanyakan gitu ya, ataupun tidak bisa memecahkan dengan segera permasalahan yang kita hadapi terkait dengan produknya ya. Nah, customer service ini dapat bertatap muka langsung dengan konsumen atau dapat mendengar langsung konsumen melalui telepon ya. Paling sering sekarang CS ini hubungi melalui call center-nya ya, atau melalui teleponnya. Biasanya ada di kemasan produk nomor yang mencantumkan nomor customer service-nya. CS juga dapat berinteraksi secara tidak langsung melalui email atau chatting atau komunikasi online dengan konsumennya ya. Jika kalian belanja online gitu ya, biasanya di platformnya itu ada nanti kolom untuk chatting langsung dengan CS-nya ya. Kinerja CS pun dapat dinilai langsung oleh konsumennya untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanannya ya. Biasanya kita langsung diminta untuk memberikan tanggapan ya, apakah misalkan memberikan poin dari 1 sampai 5 ya terkait dengan kepuasan kita terhadap pelayanannya, atau sekarang juga langsung diminta untuk memberikan tombol senyum atau tombol sad atau smile terhadap pelayanannya ya.
Kemudian tugas dasar untuk mencapai CRM. Yang pertama adalah identifikasi konsumen ya, untuk melayani dan memberi value pada konsumen. Perusahaan harus mengetahui dan mengidentifikasi konsumen melalui saluran pemasaran, misalkan pada distributornya atau retailernya, kemudian juga transaksi dan interaksi sepanjang waktu. Kemudian yang kedua, diferensiasi konsumen. Setiap konsumen itu memiliki perspektif yang berbeda dan keinginan yang unik yang harus dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga, interaksi konsumen. Untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, maka perusahaan harus menjaga hubungan yang baik dengan konsumen dan mempelajari konsumen secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, customization atau personalization. CRM harus melayani konsumen secara personal sehingga loyalitas konsumen dapat dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus. Kemudian bagaimana CRM pada perusahaan farmasi? Perusahaan farmasi tidak hanya berfokus pada produk saja, tapi juga harus berfokus pada CRM untuk memahami lebih baik dan menyeluruh terhadap konsumen yang telah dimiliki dan konsumen potensialnya. Mengapa? Ada banyaknya tantangan, seperti penemuan obat baru yang sulit dan mahal, habisnya hak paten yang merupakan sumber penjualan yang besar, atau persaingan obat me too atau generik bermerek ya, dan generik yang dapat mengancam profitabilitas industri farmasi. Nah, industri farmasi yang menerapkan CRM tidak hanya meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas dari si konsumennya. Kemudian, bagaimana cara kita untuk bisa menilai kepuasan konsumen? Terdapat berbagai metode untuk menilai kepuasan konsumen ya. Yang pertama dapat menggunakan kotak saran ya. Konsumen dapat menulis kritik maupun sarannya pada kotak saran yang telah disediakan oleh perusahaan ya. Kemudian ini tapi dikirimnya secara langsung ya. Biasanya setelah pelayanan selesai kemudian diminta untuk mengisi kotak atau saran, atau ketika selesai dari customer service biasanya diminta untuk mengisi kotak dan saran. Kemudian ada juga yang secara digital ya, dengan mengetuk tombol atau icon smile jika puas dan icon sad jika tidak puas dengan pelayanannya ya. Biasanya kalau kita ke retailer seperti Alfamart, Indomart gitu ya, ketika kita sudah selesai dilayani, kita diminta untuk mengeklik tombol puas atau tidak puas atau kurang puas gitu ya. Demikian juga di beberapa pelayanan ya. Nah, itu biasanya sudah ada yang lebih praktisnya, tinggal mengetuk icon puas atau tidak puasnya. Kemudian yang ketiga bisa dengan melakukan survei kepuasan pelanggan. Survei ini dapat dilakukan secara langsung dengan wawancara singkat atau survei melalui telepon atau survei kepuasan dengan menggunakan kuesioner. Nah, ini contoh penilaian kepuasan konsumen ya. Judulnya adalah tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di apotek Kabupaten Rembang. Oke, ini abstraknya ya. Ini abstraknya, peraturan pemerintah mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotek untuk menjamin mutu pelayanan yang berorientasi pada pasien. Dampak tidak dilaksanakannya kegiatan pelayanan kefarmasian yang baik adalah dapat terjadi kesalahan pengobatan atau medication error dalam proses pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kepuasan konsumen dengan diterapkannya standar pelayanan kefarmasian apotek di Kabupaten Rembang, Kota Rembang. Penelitian dikategorikan dalam penelitian cross-sectional survey dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Ya, betul ya, karena dia menggunakan kuesioner maka desainnya atau pendekatannya pasti secara cross-sectional ya. Dia purposive sampling berarti dia sudah mempunyai kriteria inklusi dan eksklusi untuk sampelnya. Kemudian data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner ya yang akan diisi oleh apoteker dan pasien sebagai konsumen dari apoteknya ya. Jadi sebenarnya judulnya ini ya, dia ini bukan hanya sekedar melihat tingkat kepuasan pasien saja ya, tapi dia juga menghubungkan dengan menghubungkan dengan ini kepuasan dihubungkan dengan diterapkannya standar pelayanan
kefarmasian di apotek yang dilakukan oleh apoteker. Jadi nanti kuesionernya ini ada 2. Satu, kuesioner yang diisi oleh apoteker terkait dengan standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek tempatnya bekerja, dan kuesioner tentang kepuasan yang akan diisi oleh pasien sebagai konsumen di apotek ya. Nah, penelitian ini dilakukan pada 4 apotek di Kabupaten Rembang. Data dianalisis dengan menggunakan Pearson Correlation. Hasil penelitian kuesioner yang diisi oleh 4 apoteker ya, meliputi aspek sarana prasarana serta pelayanan ya, karena kalau dari standar pelayanan kefarmasian itu ada aspek sarpras dan ada pelayanan itu ada 2 ya, ada kegiatan manajerial, ada pelayanan farmasi klinis. Nah, mana tadi? Pengukuran kepuasan ini oleh 94 konsumen apotek ya, digunakan 5 dimensi yaitu reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Nah, dari hasilnya didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan ini ya antara kualitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker dengan kepuasan konsumen di apotek, dengan nilai P-nya adalah 95% ya, total ya, 2 arah, dengan nilainya adalah 0,503 ya, artinya lebih besar daripada 0,05 karena 95% confidence intervalnya ya. Baik. Nah, kalau ini dia kepuasan yang dia ukur ya, ini menggunakan 5 dimensi ya. Ini contoh kuesioner kepuasan ya. Kalau yang contoh kuesioner ini dia menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 dimensi juga yang diukur ya. Dimensi yang pertama ini adalah dimensi kehandalan atau reliability ya. Ini ada 8 pertanyaan ya. Dengan dijawabnya nanti oleh konsumen itu adalah sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas ya. Misalnya pertanyaannya begini, petugas memberikan informasi tentang nama obat ya. Jika konsumen merasa puas, maka dia centang yang puas, begitu seterusnya ya. Kemudian dimensi ketanggapan atau responsiveness ya, juga sama ya, dari sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Nah, dicentang mana yang menurut sesuai dengan pengalaman dari si pasiennya ya. Nanti ini akan kita berikan scoring ya. Tidak puas nilainya 1, kurang puas nilainya 2, cukup puas nilainya 3, puas nilainya 4, dan sangat puas nilainya 5 ya. Kemudian tadi kalau dimensi ketanggapan ini ada 2, 4, 6, ada 7 pertanyaan ya. Kemudian ada dimensi empati ya. Oh, kalau ini ada 4, ini dia ada 4. Ini contoh kuesioner ini ada 4 dimensi yang diukur ya. Nah, dimensi empati ini ada 2, 4, ada 5 pertanyaan ya. Ini contoh pertanyaan dari dimensi empati ya. Petugas di apotek memakai pakaian yang rapi. Kalau misalkan merasa sangat puas, maka silakan centang yang sangat puas. Kemudian dimensi berwujud atau tangible ya. Contoh pertanyaannya adalah tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi obat. Jika merasa tidak ada, ya silakan pasiennya merasa tidak puas juga ya. Ya mungkin pasiennya nanti akan mencentang yang 1 ya. Namun ingat untuk selalu memastikan bahwa kuesioner yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pasien itu sudah diuji validitas dan reliabilitasnya ya. Jika validitas dan reliabilitasnya belum diuji, maka kalian wajib untuk melakukan uji validitas dan reliabilitasnya sebelum diujikan ke konsumen. Kemudian penilaian kuesioner kepuasan ke konsumen ya. Kuesioner kepuasan dapat digunakan untuk menilai kepuasan konsumen terhadap pelayanan kefarmasian baik di apotek, puskesmas maupun di rumah sakit seperti contoh yang ada sebelumnya tadi ya. Nah, terdapat 5 dimensi untuk mengukur tingkat kepuasan ya. Ada dimensi ketanggapan atau responsiveness, ada dimensi kehandalan atau reliability, ada dimensi empati, ada dimensi bukti fisik atau tangible, dan ada dimensi jaminan atau assurance. Namun ada pula peneliti yang hanya mengukur 4 dimensi kepuasan ya, tergantung dari kebutuhan penelitiannya. Nah, pengukuran kuesioner tersebut menggunakan skala Likert antara 1 sampai 5. Jika dicentang
sangat puas nilainya 5, puas nilainya 4, cukup puas nilainya 3, kurang puas nilainya 2, dan tidak puas nilainya 1. Kemudian dari contoh yang tadi ada 24 pertanyaan, diberikan nilai sesuai dengan isian yang dilakukan responden, ya. Kemudian nilai kepuasan yang diperoleh dengan menghitung persentase skor perolehan dibagi dengan skor maksimal, ya. Dimana diketahui skor minimalnya adalah tadi ada 24 pertanyaan, ya. Minimal nilainya tadi kalau misalkan dia menjawab tidak puas itu adalah 1, ya. Maka skor minimalnya adalah 1 kali 24 sama dengan 24. Ini adalah skor minimal perolehannya 24, ya. Tapi kalau misalkan dia pasiennya itu menjawab 24 pertanyaan itu semuanya nilainya sangat puas atau 5, ya, maka skor maksimalnya adalah 24 dikali 5 sama dengan 120, ya. Maka nanti skor perolehannya, ya, skor perolehan ini rentangnya ada di 24 sampai di 120, ya. Kemudian nilai kepuasannya itu dengan cara menghitung persentase skor perolehan dibagi dengan skor maksimal, ya. Skor perolehannya berapa dibagi dengan 120 dikali 100%. Itulah persentase nilai kepuasannya, ya. Nah, kriteria kepuasannya jika pasiennya sangat puas itu adalah rentangnya antara 76 sampai 100. Puas itu antara 51 sampai 75, cukup puas 26 sampai 50, kurang puas 16 sampai 25%, dan tidak puas antara 0% sampai dengan 15%, ya. Nah, jadi nanti misalkan dari contoh sebelumnya itu ada 94 responden atau 94 pasien, ya, maka nanti diperoleh nilai rata-rata kepuasan dari 94 responden, ya. Jadi dari jawabannya itu nanti tinggal dibagi 94, didapatkanlah hasil rata-rata nilai kepuasan pasien di apotek tersebut, gitu, ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.